Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, Hukum Bisnis dan Regulasi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Febriani SE MSI akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, tentang sengketa bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Amira Soleha, dengan NIM 230433030, Balkis Amalia, dengan NIM 2303069, dan Diva Octavia, dengan NIM 230433035. Daftar isi dari presentasi kami ada pengertian sengketa bisnis, negosiasi, mediasi dan konsolidasi, arbitrasi, penyelesaian sengketa bisnis terhadap syariah, dan kasus. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Diva Octavia. Kepada Diva, dipersilahkan. Satu, pengertian sengketa bisnis. Konflik atau pertikaian yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis atau perjanjian komersial disebut sebagai sengketa bisnis. Sengketa bisnis dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti konflik antara perusahaan dan konsumen, antara dua perusahaan, atau bahkan antara rekan bisnis. Sengketa bisnis dapat berasal dari berbagai hal, seperti perbedaan pendapat tentang kontrak, pelanggaran perjanjian, pembayaran yang tidak sesuai, atau pembayaran yang tidak sesuai. Negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi dalam sengketa komersial adalah suatu proses di mana para pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan penyelesaian yang memuaskan semua pihak melalui pembicaraan dan perundingan. Tujuan dari negosiasi yaitu untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri konflik dan menguntungkan semua pihak tanpa harus memasuki proses hukum yang lebih formal seperti arbitrase atau peradilan. Langkah-langkah negosiasi. Pertama, persiapan. Menyiapkan diri dengan memahami masalah, hak, dan kewajiban hukum, serta menentukan alternatif terbaik jika negosiasi gagal, atau BATNA. Dua, pembukaan. Memulai dengan pembukaan yang jelas dan menjelaskan tujuan dan harapan masing-masing pihak. Tiga, eksplorasi. Mengeksplorasi perbedaan pendapat, kepentingan, dan argumen masing-masing pihak, sambil mencari titik-titik kesamaan. Empat, tawar-menawar. Melakukan tawar-menawar dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. 5. Kompromi. Siap untuk melakukan kompromi dan mencari solusi yang memungkinkan. 6. Kesepakatan. Mencapai kesepakatan tertulis yang mengikat, yang merinci semua persyaratan yang disetujui. Selanjutnya, implementasi. Lakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan, seperti pembayaran atau pengiriman barang atau jasa. Terima kasih kepada Diva. Materi selanjutnya disampaikan oleh rekan saya, Balkis. Kepada Balkis, dipersilahkan. Tiga, mediasi dan konsiliasi. Mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang disebut mediator membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Peran mediator. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan atau mengarahkan hasil penyelesaian. Sebaliknya, mereka membantu memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, menyusun opsi solusi, dan membantu pencapaian kesepakatan. Konsiliasi. Definisi konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang disebut konsilator memainkan peran lebih aktif dalam memberikan saran dan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih. Peran konsiliator. Konsiliator memiliki peran yang lebih proaktif dibandingkan mediator. Mereka dapat memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak-pihak yang berselisih.
Tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak tersebut. Konsilator membantu mengidentifikasi masalah, mengembangkan opsi solusi, dan mendukung proses negosiasi. 4. Arbitrasi. Arbitrasi atau arbitrase. Arbitrasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, di mana pihak-pihak yang berselisih sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada pihak ketiga yang disebut arbitrator atau arbiter. Arbitrator. Arbitrator ini memiliki peran untuk mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, menilai bukti-bukti, dan kemudian mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat untuk menyelesaikan sengketa. Baiklah, materi kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, Mila. Kepada Mila, waktu dan tempat dipersilakan. 5. Penyelesaian sengketa bisnis terhadap bisnis syariah. Penyelesaian sengketa bisnis dalam konteks bisnis syariat melibatkan prinsip-prinsip hukum Islam. Berikut ada beberapa metode penyelesaian sengketa bisnis yang umumnya digunakan dalam bisnis syariah. Yang pertama, musyawarah atau negosiasi. Para pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan dapat duduk bersama untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Yang kedua ada tahkim atau arbitrase. Pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase yang berkompeten dalam hukum Islam. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator yang membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki keputusan yang wajib, tetapi memfasilitasi dialog dan penyelesaian. Yang keempat ada pengadilan syariah. Jika upaya musyawarah, tahkim, atau mediasi tidak berhasil, pengadilan syariah dapat menjadi alternatif. Pengadilan syariah menangani kasus sesuai dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan. Yang kelima ada fatwa atau pendapat hukum. Pihak yang bersengketa dapat meminta fatwa dari otoritas keagamaan atau ulama untuk mendapatkan pandangan hukum terkait sengketa mereka. Yang terakhir ada akad jual beli. Penyelesaian sengketa dapat diatur dalam akad jual beli atau perjanjian bisnis. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa dapat disepakati di awal perjanjian bisnis. Yang keenam adalah kasus. Kasus sengketa bisnis. Sengketa bisnis antara Apple dan Samsung merupakan salah satu kasus hukum terkenal di industri teknologi yang dimulai pada tahun 2011 dan melibatkan klaim pelanggaran paten, desain, dan hak kekayaan intelektual. Beberapa poin utama dalam sengketa Apple versus Samsung adalah 1. Pelanggaran paten dan desain. Apple menuduh bahwa sejumlah produk Samsung, termasuk ponsel dan tablet Galaxy, menyelin desain dan fitur-fitur produk iPhone dan iPad. Klaim ini mencakup pelanggaran paten terkait dengan tata letak, ikon, antarmuka pengguna, dan desain fisik perangkat. Gugatan di Amerika Serikat pada tahun 2012. Pada tahun 2012, juri di Amerika Serikat memutuskan bahwa Samsung bersalah melanggar beberapa paten dan hak desain Apple. Samsung hukum untuk berdenda sekitar $1 miliar AS kepada Apple. Putusan revisi dan Setelah sejumlah putusan dan banding, hakim memutuskan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Samsung kepada Apple menjadi $548 juta Amerika Serikat. Perkembangan di yurisdiksi lain. Sengketa ini tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat. Pihak-pihak terlibat dalam sejumlah gugatan dan tuntutan di berbagai negara termasuk Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Yang terakhir, ada kesepakatan damai pada tahun 2014. Pada Agustus 2014, Apple dan Samsung sepakat menghentikan sejumlah gugatan di luar Amerika Serikat dan mengakhiri sejumlah sengketa internasional mereka. Meskipun demikian, kasus di Amerika Serikat tetap menjadi salah satu sengketa terpenting dalam sejarah hukum paten dan desain produk teknologi. Sengketa Apple dan Samsung mencerminkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan industri teknologi yang sangat kompetitif.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.